Ada yang menyuruh masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Murni keinginan Murni hati. saya sendiri, tapi saya meminta pendapat ke beberapa keluarga juga. Pada situ ada yang mendukung, ada yang terserahkan pilihan hidup masing-masing. Yang penting kalau dari keluarga, intinya kalau memang saya mau masuk Islam, mau mu'alaf, jalani betul-betul. Jadi jangan untuk diperbuat permainan. Nah, itu. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah. illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami kehadiran seorang tamu yang kami muliakan, saudara kami Ananda Randy Riastofan. Iya. Aprilia. Iya. Beliau membawa berkas-berkas lengkap yang kami minta. Ada KTP. Nah, ini KTP. Ada KK. Ada akte lahir, ya, akte lahir, dan lain sebagainya. Mas Randy pada sore hari ini berkenan bersyahadat masuk Islam. Berkenan. Dengan senang hati. Kemarin kami ajak untuk bersyahadat di masjid, biar disaksikan banyak orang, Iya, biar banyak yang mendoakan. Cuman dari saya sendiri pemalu orangnya. Orangnya pemalu, Iya. grogi. Iya, gampang grogi. Oh, mungkin kalau di masjid nggak bisa keluar suaranya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kalau begini kan bisa ngobrol. Iya, kalau begini kan jadi enak gitu. Ya. Punya sakit jantung? Nggak ada. Nggak ada. Baik. Sehat alhamdulillah. Jadi kita lalui pensyahadatan ini. Saya ingin menggali informasi beberapa hal terkait Mas Randy panggilan. Iya, Mas Randy. Mas Randy kelahiran tahun 95. 95. Iya. Bulan April ya. Iya. Tanggal 6. Tinggal di Kota Malang, asli Kota Malang. Saya asli Kota Malang. Kelahirannya Malang. Pekerjaan swasta. Iya, karyawan swasta. Swasta. Tapi saya lihat tadi menggali informasi sejenak, Mas Randy orangnya multi talent ya. Apa-apa dikerjakan, semua dikerjakan. Kalau menurut saya kan yang penting intinya halal. Halal ya. Menghasilkan halal dan apa aja lah. Apa sih yang dikerjakan? Proyek apa saja? Saya sebenarnya saya ikut kakak. Ikut Jadi kakak. saya punya kakak ipar
dia itu semacam kayak ya tukang ya pemborong gitulah. Jadi saya ikut di situ sambil belajar juga. Iya. Tapi kalau mungkin waktu nggak ada kayak proyek gitu lagi sepi kayak kemarin, saya narik ojek online. Masya Allah. Iya. Para penonton yang kami muliakan, para hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini muda yang baik. Jadi apa semua dikerjakan. Ini kosong, kerjakan yang ini. Ini kosong, kerjakan yang itu. Yang penting nggak diam. Ya, tidak boleh diam. Jadi multi talent ya. Palu gada. Apa aja? Apa namanya? Palu gada itu? Apa lu mau gua ada. Iya. Baik. Ini Papa ada? Ada di Bagaisaji, cuma sudah bisa sama ibu. Oke. Ini ibu ya? Iya. Atas sendiri ini ibu. Terus kemudian yang ini adik? Itu keponakan. Oh, jadi satu kakak di sini? Iya, jadi satu kakak. Soalnya kakak lagi kerja di luar pulau. Jadi nanti pengurusan suratnya juga bingung. Udah lama juga di luar pulau. Dimasukkan ke kakak sini. Lagi pula kan dari lahir sudah ikut saya sama ibu. Kalau ini sekeluarga berapa saudara? Saya 4 bersaudara? Iya. Mas Randy nomor berapa? Saya nomor terakhir. Nomor terakhir? Iya. Oh, bungcit. Iya. Bungsit. Penutupan. Bungsu. Kakak pertama laki? Cewek semua. Saya cowok sendiri. Allahu Akbar. Yang perempuan 1, 2 perempuan, 3 perempuan. Saya cowok sendiri. Berarti anak kesayangan. Sama aja. Sama aja. Iya. Betul, sama aja. Ini jawaban yang bagus ini. Semuanya Katolik? Sampai saat ini enggak. Maksudnya bagaimana? Jadi kakak saya yang nomor 1 itu sudah mu'alaf. Alhamdulillah. Sudah mu'alaf. Yang kakak nomor perempuan 2 nomor 1. Yang kakak perempuan nomor 1. Iya, kakak perempuan saya nomor 1. Mu'alaf sudah. Iya. Nomor 2. Yang kedua ikut suaminya ke Kristen. Oh. Yang ketiga convert dari Katolik ke Kristen. Ke Kristen. Iya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga mu'alaf juga. Alhamdulillah. Oh, berarti enggak murni Katolik ya? Berarti gini loh. Kenapa saya bertanya seperti itu? Setiap kali ada mu'alaf, kami tanyakan apakah semuanya masih 100%? Iya. Kristen Katolik. Kalau ada mu'alaf, alhamdulillah, berarti ada yang support, begitu loh. Ya, sebagian menyupport saya. Sebagian ya udah terserahkan pilihan hidup sendiri-sendiri. Berarti usia berapa ini? Saya 28. 28 tahun. Belum menikah? Belum. Dan ini kalau cari jodoh perempuan, cari jodoh yang mu'alaf, kayak beliau ini multi talent, jadi apa aja dilakukan, nggak malu ya, nggak gengsi. Dan kalau untuk masalah pekerjaan saya nggak pernah malu. Alhamdulillah. Selagi itu tidak mencuri, kayak, ya semacam berbuat jahat ataupun yang haram lah kasarnya gitu. Betul. Saya nggak pernah malu. Betul, masya Allah. Pemuda itu tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Selama seorang pemuda itu malu, gengsi, maka dia tidak akan menjadi pemuda yang hebat. Dia tidak jadi apa-apa di masa depannya. Oke, baik. Para pemirsa, penonton yang kami muliakan. Ada yang menyuruh masuk Islam, kakak? Mungkin? Nggak ada. Nggak ada? Tidak ada. Murni keinginan murni hati? Saya sendiri. Tapi saya meminta pendapat ke beberapa keluarga juga. Pada situ ada yang mendukung, ada yang terserahkan pilihan hidup masing-masing. Yang penting kalau dari keluarga, intinya kalau memang saya mau masuk Islam, mau mu'alaf, jalani betul-betul. Jadi jangan untuk diperbuat permainan. Nah itu. Noted. Jadi kalau memang saya mau masuk mu'alaf karena keinginan saya sendiri, dipersilahkan. Yang penting benar-benar dijalanin. Itu penting itu. Penting itu. Jadi tidak ada penolakan dari pihak keluarga ataupun dari manapun. Ataupun paksaan nggak ada.
Alhamdulillah. Murni dari saya sendiri. Catatan penting, jikalau mau mu'alaf, maka silakan masuk Islam, jalanin, dan jangan buat main-main. Ya. Nah, itu persoalan yang umum seringkali terjadi. Orang masuk Islam cuma buat main-main saja. Nah, ini yang kami tidak inginkan. Semua orang tidak menginginkan seperti itu, termasuk keluarga yang Kristen Katolik, semuanya. Kalau agama jangan buat main-main kan gitu kan? Ya pasti. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, siapapun tidak ada yang mau seperti itu. Baik, Mama Papa memperbolehkan? Boleh. Boleh. Saya sudah ngomong juga sama ibu bapak. Terserah, yaitu jawabannya yang penting dijalani betul-betul, karena memang sudah, kan saya sudah dewasa juga, sudah bisa menentukan hidup, jadi tahulah mana yang baik buat hidup saya sendiri. Jadi nggak bisa dipaksakan dari kehendak orang tua juga. Daripada nanti saya ikut orang tua karena paksaan, oh orang tua saya ini saya harus ikut ini, tapi saya nggak nyaman, ya percuma. Mas Randy mau masuk Islam itu memutuskan keputusan ini apakah atas dasar karena persyaratan, misalnya persyaratan mau menikah atau mau bekerja? Enggak, sebenarnya saya kalau misalkan mau mu'alaf ini udah cukup lama. Udah mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini. Saya udah berpikir mau mu'alaf, cuman kan saya masih ada kebimbangan. Lama terus saya kok merasa lebih pas, lebih mantep, ya udah. Alhamdulillah. 2 tahun ini perjuangan untuk saya memutuskan benar-benar mantapkan hati dulu. Soalnya kan memang dari pihak keluarga juga pesan jangan dibuat main-main. Dari situ kan saya nggak bisa kalau saya terledor langsung gerusak-gerusuk lah, itu kan nggak boleh. Jadi benar-benar saya paskan dulu hati saya benar-benar mantap, jalani. Para penonton yang kami muliakan, Mas Randy ini sebelumnya kami tawarkan untuk masuk Islam di masjid biar banyak yang mendoakan. Pertanyaan saya, kalau kemarin jadi syarat di masjid bisa ngobrol kayak gini nggak? Nggak bisa. Malu ya? Iya, saya orangnya pemalu. Sebenarnya pemalunya itu kalau misalkan kayak pertama ketemu begini, kalau misalnya banyak orang gitu kan, kasarnya saya jadi pusat perhatian. Nah di situ saya langsung ngedrop. Tapi kalau misalkan kayak berdua begini, mungkin dari video atau perekaman gini, saya nggak masalah. Soalnya kan dari pikiran saya kan nggak ada orang di sini. Betul. Baik. Walaupun di sini tidak banyak orang yang mendoakan, mungkin ada saksi-saksi dari kawan-kawan di sini Hagia Sophia. Namun ada banyak malaikat yang akan mendoakan di sini. Mas Randy Restovan. Iya. Masuk Islam ini ada alasan sesuatu yang mendasari sehingga mendorong Mas Randy masuk Islam? Kalau sebenarnya menurut saya dulu saya berpikiran itu agama sama aja. Yang penting kan kita menjalani hidup dengan baik. Cuman lama-lama saya nggak bisa kalau gini terus. Hati saya kosong. Jadi saya cari mana yang memang pas. Jujur saya udah dari lulus SMA itu saya udah mulai belajar agama. Jadi agama manapun saya belajarin biarpun nggak banyak, sedikit demi sedikit saya belajarin biar tahu. Terus akhirnya saya punya pikiran kayak gitu, nggak bisa kalau saya kosong gini terus. Saya mau berdoa, mau sholat, mau sembayang ataupun mau kemana, kan nggak ada tujuannya jadinya kalau kayak gitu. Akhirnya saya karena mungkin juga lingkungan kan saya tinggalnya di perkampungan, kan banyak tetangga-tetangga muslim juga. Saya dari kecil juga kebanyakan teman juga muslim. Saya belajar di situ, belajar kok enak, kok nyaman. Jadi kayak hati saya keisi. Ya udah saya mau belajar, akhirnya itulah oke, wis siap.
aku mantap di sini, berangkat gitu. Berarti sudah mantap ya, mantap. Sudah betul. mantap. Apa yang membuat mantap, Mas Randy? Apa ya? Kan saya juga belum terlalu mengerti tentang Islam. Cuman hanya sekedar kayak cara bersosialisasinya, terus cara untuk umat ke Tuhannya itu saya benar-benar kayak kesentuh gitu nah. Sedangkan kalau kayak mohon maaf kalau kayak orang Hindu atau Konghucu itu kan kita harus pakai dupa atau apa. Kalau orang Kristen kan cara berdoanya seperti itu. Tapi kan kalau untuk umat Muslim berdoanya kan benar-benar bisa sentuh ke hati lah kalau menurut saya. Jadi benar-benar dekat sama yang kuasa. Baik. Di Islam itu mudah dan memudahkan kan gitu. Islam itu adalah agama yang paling murah. Murah itu begini. Kalau cuma untuk ibadah, maka urusan ibadah itu selesai dengan secara fisik kita hadir kepada Allah, sudah selesai itu. Iya. Tidak modal apapun. Cukup kita menutup aurat, kita berpakaian secara rapi, menutup aurat, dan kita siap untuk hadir menghadap kepada Allah, udah selesai. Maka terpenuhi kewajiban ibadah itu. Sesimpel itu kan. Sesimpel itu. Bahkan setiap kali dalam prosesi ibadah Islam itu banyak turunannya. Turunannya itu menjadi aspek untuk meraih pahala-pahala selanjutnya yang banyak. Seperti contoh, sebelum kita melaksanakan sholat, maka aspek turunannya itu kita ada namanya wudhu. Iya. Wudhu itu aspek turunannya lagi. Di dalam wudhu itu kita membersihkan semuanya. Muka kita bersih, kemudian tangan kita bersih. Nah itu jadi salah satu alasan saya memilih Islam. Kemudian banyak diteliti oleh para profesor doktor di barat, bahwa membasuh muka itu adalah bentuk refreshing kita supaya tidak stres. Jadi cara membuat orang menjadi tidak stres, refreshingnya itu cuci muka. Padahal Islam itu tidak perlu seperti itu. Islam itu 5 kali sehari. Maka orang-orang Islam itu sudah terhindar secara otomatis itu ketika sholat itu dari perasaan stres. Semua, mulai dari tangan, kaki, bahkan yang sunnah itu sampai hidung tuh bersih, kumur-kumur, mulut bersih, dan seterusnya. Mas Randy, secara teologi, menurut Mas Randy, apa yang membuat Mas Randy percaya kepada Islam secara teologis ya? Kalau saya kan yang penting saya nyaman sih. Nyaman ya? Iya. Dan Mas Randy tidak merasa bahwa masuk Islam nanti meninggalkan Yesus? Nggak ada, karena itu memang pilihan saya. Ya. Banyak sekali orang menyampaikan ya kepada mu'alaf ya, keluarganya yang masuk Islam itu disampaikan, kamu telah menghina Yesus, kamu telah meninggalkan Yesus karena kamu telah keluar dari kekristenan. Nah itu. Ya. Sebenarnya begini Mas Randy, justru semakin kita masuk Islam, maka semakin kita dekat kepada Yesus. Karena Yesus sendiri dalam ajaran Islam itu adalah sosok Nabi atau Rasul yang sangat dimuliakan dalam Islam. Saking kita memuliakannya, orang Islam itu tidak rela Yesus itu dianggap dibunuh, disalib. Kan kalau biasanya ada lambangnya itu kan salib, kemudian Yesus di situ terlentang dan menggunakan celana sehelai kain atau itu. Nah, orang Islam ini karena
menundukkan diri Yesus sebagai posisi yang terhormat, yang mulia. Setiap orang Islam tidak rela ketika Yesus dihinakan seperti itu, sehingga kami memuliakan Yesus itu di tempat yang paling mulia. Bahkan Yesus itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Ada di surat di Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, tidak pernah membunuh Yesus. Mereka tidak pernah menyalibnya, tidak pernah menyalib Yesus, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Lalu kemana Yesus? Di dalam Islam, Yesus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia, dan dia tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib, karena dia adalah orang yang mulia. Dan tidak sempurna keimanan seorang muslim ketika ia tidak beriman kepada Yesus. Karena sempurnanya iman, kan rukun iman dalam Islam itu ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Yesus alaihissalam. Dan itu tidak sempurna iman seorang muslim ketika ia menghina atau tidak beriman kepada Yesus atau tidak hormat kepada Yesus. Yang pertama. Yang kedua, Yesus ini adalah begini. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, maka kan kita mengetahui ciri-cirinya. Betul? Iya. Misal begini. Ini orang apa kira-kira? Dia orang Islam apa orang Katolik apa orang Kristen apa orang Hindu? Kita tahu ciri-cirinya. Oh, misalnya dia datang ke pura. Oh, pagi dia berangkat ke pura. Kita lihat. Oh, dia menggunakan pakaian yang untuk beribadah ke pura itu. Dia membawa perlengkapan instrumen untuk peribadatan itu. Oh, dia pasti orang Hindu. Ciri-ciri. Kemudian kita lihat di situ. Ini orang apa ini dia? Oh, dia ini. Oh, berangkatnya ke Kelenteng, ya kan? Dia bawa mobil bersama keluarga, berangkatnya ke Kelenteng. Kita lihat terus, kita amati. Dia orang Konghucu ini. Orang Konghucu. Kemudian kita lihat ini, Yesus ini apa ciri-cirinya? Sesungguhnya siapa Yesus ini? Bisa kita lihat di Alkitab setebal ini. Semua ciri-ciri Yesus tertera di Alkitab setebal ini. Dan di Alkitab ini, Yesus secara jujur, pengakuan Yesus dan termasuk pengakuan para sahabat ya, para murid-murid dan lain sebagainya. Yesus itu sesungguhnya siapa? Contoh, Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus bersunat. Umat Islam wajib bersunat. Iya. Saudara kita Kristen dan Katolik tidak wajib. Tidak wajib. Ada yang bersunat alasan kesehatan ya. Iya. Ada yang banyak yang tidak. Kejadian pasal 17 ayat 9-14. Hukum wajib bersunat. Yang tidak bersunat maka dihukum mati. Dan itu adalah hukum kekal, hukum dunia akhirat ya, hukum kekal, perjanjian kekal antara Allah dan Nabi Abraham beserta keturunannya dan juga bukan keturunannya. Semua laki-laki wajib dikerat kulit khatannya atau bersunat. Kemudian Yesus juga berpuasa. Kami umat Islam berpuasa, mirip seperti Yesus. Orang Kristen, saudara kita Kristen Katolik, tidak ada kewajiban dalam berpuasa secara khusus ya. Sebenarnya ada. Ada, cuman dari umatnya sendiri. Cuman dari umatnya sendiri. Tidak ada kewajiban berpuasa seperti Yesus. Maksudnya ada peraturan secara
Pasti begitu kan. Kalau umat Islam setiap Ramadan itu berpuasa. Dalil berpuasa di Imamat pasal 23, 29. Barang siapa yang pada hari itu tidak merendahkan diri, barang siapa yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan cara berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaum sebangsanya. Yesus juga berpuasa, dalilnya di Matius pasal 4 ayat 2. Kita lihat ciri-cirinya lagi Yesus ini. Siapa ini Yesus ini? Yesus ini ternyata ketika waktu dikabarkan di Alkitab ini ya, kita lepas dari apakah Yesus itu disalib atau tidak ya. Di Alkitab ini diceritakan ketika Yesus mati, itu ternyata dikubur di kafani. Iya, pakai kain kafan. Kain kafan warna apa? Putih. Warna putih. Dan itu dikasih harum-haruman, wangi-wangian oleh Yusuf itu. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayat 59. Yesus mati dikubur di kafani. Orang Islam itu mati dikubur di kafani. Mirip sebagaimana upacara kematian Yesus. Sedangkan saudara kita dari Kristen dan Katolik itu mati dikubur di peti menggunakan dasi jas. Iya. Mirip pengantin ya. Tidak menggunakan kain kafan. Kemudian kita lihat ciri-ciri Yesus yang lain. Banyak sekali ya Yesus ini. Misalnya Yesus itu berdoa kepada Allah. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayat 46. Kata Yesus, bukan kata Yesus. Di dalam Alkitab pasal 27, Matius pasal 27 ayat 46 ini, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mungkin Mas Randy sudah pernah dengar itu? Sudah pernah dengar itu? Iya. Kemudian Yesus itu kita lihat ciri-ciri yang lain ya. Yesus itu suatu ketika ia berkumpul bersama umat Bani Israel dan dia mengucapkan dengan lantang sesuatu maklumat, dan maklumat itu terkenal hingga sekarang dengan sebutan hukum yang paling utama, hukum terutama, hukum tertinggi. Dalilnya ada di Markus pasal 12 ayat 29. Mungkin bisa lihat Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata di Alkitab tertera, Yesus berkumpul bersama umat Bani Israel dan dia dengan lantang mengucapkan hukum yang terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus menyatakan hukum terutama. Ter itu apa? Paling. Iya. Utama itu adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Berarti hukum tertinggi, hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi di atas undang-undang apapun. Kata Yesus, hukum yang paling tinggi itu adalah, dengarkanlah hai orang Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Esa. Tuhan itu Esa. Jadi dia tidak menyatakan diri sebagai, karena di dalam Alkitab setebal itu tidak ada satupun pernyataan Yesus yang dia menyatakan sendiri dengan kalimat tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang dia menyatakan, dengarkanlah hai orang Israel, atau dengarkanlah hai umatku, atau apapun dia menyatakan, aku ini adalah Tuhanmu. Tidak pernah.
Tidak pernah satupun ayat di Alkitab setebal itu yang Yesus menyatakan, aku adalah Tuhan kalian, aku adalah Tuhan. Tidak ada. Tetapi yang dia katakan secara tegas adalah banyak sekali ayat di situ, termasuk yang paling terkenal itu Markus 12 ya 29. Tuhan kalian itu adalah, Tuhan kita itu adalah Allah, dan Allah itu Esa. Kemudian kita lihat ciri-ciri Yesus yang lain. Ciri-ciri Yesus yang lain. Ini ayat yang hampir tidak pernah dibuka di gereja. Baik itu gereja Kristen maupun gereja Katolik. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit ya, pergi ke sebuah bukit. Dan Yesus berdoa, dia naik untuk berdoa, dan dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa kepada Allah. Artinya apa? Kita lihat ciri-ciri Yesus ini. Yesus ini punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Dan buktinya apa? Dia berdoa semalam-malaman. Artinya berdoa semalam-malaman apa? Dia minta tolong itu. Dia minta tolong sesuatu kepada Allah. Bermalam-malam di situ dia berdoa. Dari beberapa ciri-ciri, dan ada termasuk ciri-ciri yang lain, di antaranya Yesus berdoa dengan mengangkat tangan, Yesus berdoa dengan cara bersujud, dan lain sebagainya. Yesus berwudu sebelum masuk ke bait Allah, dan seterusnya. Banyak sekali ciri-ciri Yesus ini. Kita lihat bahwa ciri-ciri Yesus sebenarnya ini adalah, Yesus ini adalah seorang nabi dan rasul yang ia bertauhid. Ia adalah nabi dan rasul, sosok manusia yang dia bertauhid, dia bertuhan hanya kepada Allah, dan dia mencontohkan kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup, sebagaimana yang ayat andalan yang paling terkenal disampaikan oleh Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu apa? Dunia akhirat ya. Iya. Kalau dunia kan tidak kekal. Kalau dunia plus akhirat itu kekal berarti. Akhirat itu yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, hidup akhirat. Bahwa mereka mengenal engkau, bukan mengenal saya, kata Yesus. Mengenal engkau, satu-satunya. Kalau satu-satunya apa? Cuman satu. Iya. Anak saya misalnya cuman satu. Gak ada duanya. Ini satu-satunya anak saya. Ini satu-satunya lelaki di dalam keluarga. Yang lain perempuan. Satu-satunya, gak ada yang lain itu. Iya. Mas Randy, satu-satunya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal ini aku Yesus, kata Yesus, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya apa? Itu syahadatnya Yesus, pernyataan persaksian Yesus yang menyontohkan kepada umatnya. Syahadatnya seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa, Yesus Kristus adalah utusan Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini adalah pernyataan Yesus yang sangat andalan. Dan pernyataan ini terjemahannya sudah tidak ada lain lagi. Sudah, itu terjemahannya sudah sangat detail sekali sudah.
mendetailkan bahwa Yesus Kristus itu bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Dan utusan presiden bukan presiden, ya kan? Iya. Presiden mengutus misalnya menteri, maka menteri bukan presiden, presiden juga menteri. Presiden juga bukan menteri. Iya. Menteri bukan presiden, presiden juga bukan menteri. Menteri hanya menyampaikan risalah, menyampaikan surat atau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh presiden kepada rakyat. Nah itu, kalau Yesus adalah utusan Allah, kata Yesus, yang engkau utus, katanya, aku ini yang engkau utus. Berarti Yesus bukan Allah, Allah juga bukan Yesus. Baik, sudah siap bersyahadat? Siap, insya Allah siap. Sudah pernah belajar bersyahadat? Lebih baik mungkin ada contoh atau gimana, biar saya nggak saya takutnya ada salah atau gimana nanti. Oke, baik. Silakan ikuti saya. Tangannya seperti ini. Ini adalah lambang bahwa monotheism, lambang bahwa kita hanya beriman kepada satu-satunya Allah yang benar. Kata Yesus kan begitu. Ini begini, ini tauhid ya, satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang patut disembah. Patut disembah. Yang patut disembah. Yang patut disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Adalah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Mas Randy, boleh saya izin bertanya? Boleh, monggo silakan. Ya. Boleh disebutkan nama lengkap? Nama lengkap saya? Ya. Randy Riastovan Aprilia. Mulai pada detik ini, menit ini, dengan segala keikhlasan hati, Mas Randy agamanya apa sekarang? Islam. Alhamdulillah. Baik. Kita berdoa. Diaminkan saja ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah pada kami senantiasa. Amin. Hidayah keimanan. Semoga Engkau senantiasa berikan keimanan yang terus Amin. terang benderang kepada kami. Amin. Hingga kami tutup usia. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau tanamkan iman yang kuat, iman yang istiqamah kepada Mas Randy. Amin. Yang hari ini masuk Islam, bersyahadat masuk Islam. Amin. Terima kasih kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan hidayah yang terbaik kepada Mas Randy. Amin. Dan semoga Engkau berikan hidayah pula kepada keluarganya Mas Randy, kepada papa mamanya Mas Randy, dan seluruh keluarga Mas Randy yang belum masuk Islam. Semoga Engkau berikan kelembutan hati, Engkau berikan kelembutan jiwa, Engkau kirimkan hidayah untuk mereka ya Allah, sehingga mereka bisa bersama-sama kami, bersama Mas Randy, bersama sekeluarga semuanya untuk mendapatkan hidayah Islam. Ya Allah ya Rabb, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, semoga Engkau bangunkan kepada kami rumah di surga. Amin. Engkau bangunkan kepada kami semuanya
rumah di surga. Amin. Engkau bangunkan kepada kami semuanya rumah kami di surga ya Allah. Ya Rabb, semoga Engkau kumpulkan kami semuanya. Engkau kumpulkan kami semuanya. Amin. Para penonton kami ini semuanya Engkau kumpulkan bersama kami, bersama para nabi dan rasul. Amin. Untuk Engkau kumpulkan kami semuanya di surga. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau jadikan kami semuanya, para penonton semuanya, kami sekeluarga semuanya, Engkau jadikan kami sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, jadikan kami semuanya, sekeluarga semuanya, para penonton semuanya, Engkau jadikan sebagai tamu yang istimewa, sebagai peserta haji dengan cara Engkau yang ajaib. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah, pada sore hari ini Mas Randy sudah masuk Islam dan saya sudah lega. Mas Randy apalagi tambah lega, dan kami doakan Mas Randy semoga istiqomah. Amin. Istiqomah itu apa? Kalau di Islam itu bahasa istiqomah itu bahasa Inggrisnya consistence. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan konsistensi. Apa ya? Ya itu, seperti itu. Jadi istiqomah, konsistensi dalam agama Islam yang disampaikan Mas Randy tadi. Tidak bikin main-main istilahnya, tidak buat main-main. Kemudian semoga Mas Randy punya, dan semuanya, kami semuanya termasuk Mas Randy, para penonton semuanya, semoga Allah berikan masa depan yang baik, masa depan yang bagus. Amin. Masa depan yang berkah, rezeki yang lancar. Amin. Jodoh yang solehah. Amin. Nanti kalau cari jodoh, kalau Mas Randy sudah bisa ngaji, sudah bisa sholat sempurna dan seterusnya, kalau cari jodoh yang solehah. Cari jodoh yang solehah. Kenapa? Karena Mas Randy adalah mu'alaf. Mu'alaf itu butuh bimbingan setiap hari yang membersamai Mas Randy dalam kehidupan sehari-hari. Butuh teman, gadis yang solehah itu, cari yang solehah, yang baik ya. Saya doakan semoga dapat yang solehah. Amin. Kemudian begitu barangkali nanti kalau ada berikutnya adalah bimbingan. Di sini ada bimbingan. Nanti kami siapkan waktu. Mas Randy juga penting untuk menyiapkan waktu. Semakin Mas Randy aktif menghubungi kami tambah senang. Jangan sungkan-sungkan, jangan membuat kesimpulan kalau menghubungi kami nanti malu, nanti merepotkan. Tidak. Semakin Mas Randy menghubungi kami semakin senang. Karena Mas Randy bisa bimbingan dengan baik nanti, kan begitu. Masuk Islam yang paling mudah itu bersyahadat. Tapi awalnya bersyahadat itu paling sulit. Karena ada pintu besar ya untuk memutuskan masuk gerbang Islam itu kan dengan cara bersyahadat. Tetapi kalau sudah masuk Islam begini, syahadatnya mudah. Tadi kan sudah selesai kan prosesinya. Yang sulit apa? Yang sulit nanti adalah bimbingan, butuh konsistensi, butuh waktu, menyiapkan waktu, melonggarkan waktu. Baik, demikian kita akhiri. Kita nanti close dari kamera, kita akan ngobrol dengan Mas Randy seterusnya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran karena sebaik nomor dari kasuku takaku dari demo dekirai keredo Allah si kasuku renai
きっとわかった